أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بالهدى إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقال الله تعالى عز وجل في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه wasallam. Alhamdulillah wa syukur lillah. Marilah kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Dan dalam rangka tasyakur nikmat tersebut, maka mari kita siapkan diri kita agar kita bisa mendapatkan wasiat takwa terbaik pada hari ini. Mudah-mudahan wasiat ini bukan sekedar mempertahankan iman dan takwa kita, tapi lebih dari itu meningkatkannya hingga akhir hayat kita insyaallah. Mari kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kita berbagai nikmat. Dan ketahuilah nikmat-nikmat ini hanya mungkin kita pertahankan atau kita tambah kalau kita senantiasa bersyukur kepadanya. Selawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada manusia yang paling bersyukur kepada Allah, manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Dialah role model kita sebagai umat beriman dan sebenarnya juga bagi umat manusia. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat dan salam yang sama tercurahkan kepada keluarga beliau, kerabat beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, dan mudah-mudahan kelak kita insyaallah menjadi hamba Allah yang dicintai beliau, dicintai Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah, di masyarakat kita di Indonesia setiap tahun sebahagian kita memperingati sebuah peristiwa yang sangat penting yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, atau lebih tepat yang terjadi pada beliau secara khusus. Itulah peristiwa yang kita kenal dengan Isra wal Mi'raj. Dan kalau kita sering mengikuti kajian-kajian ini, maka kita sering sekali mendapatkan penjelasan yang sangat super ajaib. Bagaimana peristiwa perjalanan ini semikian rupa terjadi pada diri Rasulullah SAW. Karena itu di dalam Al-Quran surah Al-Isra, surah ini diawali dengan kalimat subhanalladzi dan seterusnya. Yang ini mengisyaratkan bahwa peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW adalah peristiwa yang amat sangat luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah, tahukah kita
bahwa peristiwa yang amat sangat luar biasa ini hanyalah happening art, hanyalah gimmick. Yang sebenarnya ada peristiwa, ada upacara yang maha penting yang terjadi pada saat itu. Apa itu? Ketika Allah menetapkan kewajiban salat 5 waktu. Itu sebenarnya hadiah terbesar dari peristiwa itu. Bukan keajaiban teleportasinya, bukan bagaimana Rasulullah kemudian dijelaskan secara sains bisa melewati yang namanya kemudian black hole, whatever the name. Tapi yang paling utama dari peristiwa itu adalah Allah memberikan sebuah kewajiban yang maha penting, itulah salat 5 waktu. Dan berkenaan dengan salat 5 waktu ini, kita mendengar 2 kata bersaja yang berulang-ulang kita dengarkan setiap hari kita. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah menuju atau marilah melaksanakan ibadah salat dan marilah mencapai meraih kesuksesan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita sudah berumur lebih dari 40 tahun, dan kita salat sejak usia 7 tahun, maka lebih dari 120.000 kali kita mendengar kata hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bayangkan 120.000 kali lebih kita mendengar kata hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, baik azan maupun kemudian iqamah. Tapi pertanyaan ini perlu kemudian kita renungkan masing-masing. Ini menjadi evaluasi diri. Apakah ada hubungan antara sholat dengan sukses dan keberuntungan hidup kita selama ini? Apakah ada? Apakah sukses kita atau sebaliknya gagal kita memang berkorelasi erat dengan sholat kita? Kalau pertanyaan itu belum bisa kita jawab saat ini, kita bahkan menjadi ragu dengan kemudian apa yang kita lakukan selama ini, maka saya bisa menyimpulkan bahwa saat ini secara umum kata salat dan falah ini tidak terkorelasi atau tidak berkaitan satu dengan lainnya. Dia hanya lip service saja yang kebetulan secara fikih harus dilakukan oleh seorang muadzin atau yang membaca iqamah. Apakah demikian syariat yang Allah tetapkan? Jelas tidak. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita bagaimana panggilan adzan ini dikumandangkan di setiap masjid, bukan hanya satu masjid, puluhan ribu, ratusan ribu masjid di muka bumi ini, untuk kemudian setiap muslim kita mendengar kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tidakkah itu kemudian harusnya mengingatkan kita bahwa sesungguhnya sukses hidup kita harusnya berkorelasi dengan ibadah salat kita? Jamaah yang dimuliakan Allah, ini evaluasi yang berlangsung massal buat kita semua. Termasuk khotib, termasuk kita semua. Karena kita barangkali selama ini, karena saking seringnya mendengar 2 kata ini, lupa kita barangkali bahwa kita tidak mengaitkannya satu dengan lainnya. Ada banyak orang sukses, banyak. Tapi kalau ditanya kepada mereka, apa kunci suksesnya? Coba lakukan survei. Dari 100 orang yang kemudian kita tanyai, berapa orang yang menjawab, karena sholat saya Ustaz. Ada banyak yang sholat? Banyak. Tapi coba kita renungkan, kita yang sudah melaksanakan ibadah sholat, masihkah terfikir dalam benak kita, saya sudah puluhan tahun sholat kok begini saja hidup saya? Kalau ada pertanyaan seperti itu, berarti sebenarnya kita mempertanyakan sholat kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, yakinilah ayat yang tadi saya bacakan dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, itu adalah sebuah kebenaran yang absolut. Maka seharusnya kedua kata itu berkorelasi. Maka pertanyaan berikutnya adalah, apa penyebabnya sehingga kemudian itu tidak terjadi dalam hidup kita atau dalam keseharian kita?
dan bagaimana kita memperbaikinya. Kalau sekiranya itu benar ada dan itu menjadi masalah besar kita, khatib akan kupas pada khutbah yang kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بالهدى إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita melakukan evaluasi sejenak agar mudah-mudahan sisa sholat kita masih memberikan manfaat yang berarti bagi hidup kita. Yang sudah berlalu kita mohon ampunan Allah atas segala kekurangan, cacatnya, dan bahkan barangkali ya mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita jujur saja mengakui bahwa sebenarnya ada masalah besar antara salah dan falah kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya menyampaikan satu pendekatan yang sederhana. Tidak sederhana juga, tapi sebenarnya ini bagi masyarakat kita di era digital ini lebih mudah kita tangkap. Ada satu tool yang disebut dengan mind mapping. Kalau kita mendengar kata sholat, maka kemudian kalau kita lakukan mind mapping, apa saja yang terbayang lewat kata sholat ini? Muncullah kata wudu, toharo, muncullah kata pakaian, muncullah kata masjid, muncullah kata berbagai macam kata yang memang itu terkait langsung maupun tidak langsung dengan ibadah ini. Kalau kita kemudian rinci lagi, boleh jadi kita temukan ribuan kata kunci terkait dengan ibadah salat. Ribuan kata kunci. Termasuk di dalam sana adalah fiqihnya. Tapi mari kita kalau bisa melakukan itu nanti di rumah kita masing-masing. Dari ribuan kata kunci itu, berapa yang sebenarnya kita yakini kita amalkan? Boleh jadi kita sudah mengamalkan fiqihnya dengan benar. Kita bersih dari bid'ah. Kita sudah berusaha patuh kemudian melaksanakan sholat 5 waktu kita di masjid. Alhamdulillah. Tapi tahukah kita bahwa ibadah sholat bukan sekedar ibadah fisik semata. Justru di dalam Al-Quran diingatkan kita, kalau fisik itu yang kemudian kita pamerkan, dia bisa bahkan merusak ibadah itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Maka sebenarnya yang harus kita renungkan nanti adalah setelah kita menemukan begitu banyak kata-kata kunci yang terkait dengan salat ini, ternyata jauh panggang dari api yang kita lakukan selama ini. Maka kita harus memulai lagi tahapan-tahapan yang awal. Kita lakukan mitigasi. Kita lakukan check and recheck. Jamaah yang dimuliakan Allah. Saya ambil satu contoh saja. Betapa ibadah salat kita ini menjadi kunci sebenarnya datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita berpikir mencari rezeki dengan cara bekerja. Padahal sebenarnya bekerja itu adalah toolnya. Yang memberikan dan yang menentukan rezeki itu adalah pemberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Itu juga yang dialami oleh sebagian sahabat di masa Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang berkhutbah, datang pedagang di luar sana, mereka kemudian keluar meninggalkan Rasulullah. Itu bisa kita baca dalam surah Al-Jumu'ah ayat terakhir. Kalau kita baca lagi surah Al-Jumu'ah sana, maka kita temukan ayat yang berkaitan dengan perintah salat Jumat ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi
wa dzarul bai'. Ada dua kata di sana disandingkan Allah Subhanahu wa taala. Pertama zikrullah. Yang kedua adalah al-bai', jual beli, dagang, kesibukan duniawi. Tapi dua-duanya satu ayat. Ini artinya jamaah yang dimuliakan Allah, salat kita ini sebenarnya terkait dengan sesuatu yang di luar sana. Tidak terpisah. Jadi kalau selama ini kita sudah salat, tapi pasar kita tidak kemudian terbentuk, kita salat juga tidak terbentuk aktivitas ekonomi kita, tadi kata-kata kunci dalam salat tadi tidak kita amalkan. Siapa yang menyediakan lampu masjid ini? Siapa yang menciptakan dan kemudian memproduksi sound systemnya? Hampir di semua masjid memerlukan sound system dan rata-rata bermasalah. Bukan umat Islam, karena sebagian kita menganggap itu bukan urusan ibadah kita dan umat lain yang mengambilnya. Jangan salahkan mereka. Karena kita menyangka seolah-olah itu adalah bukan urusan kita. Urusan kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Padahal implikasi dari menyembah Allah Subhanahu wa taala ini adalah keyword kata kunci yang muncul tadi. Jemaah yang dimuliakan Allah, ayo kita perbaiki. Ini adalah pekerjaan kolektif. Kalau kita sudah beribadah salat dengan benar, masjid-masjid kita kemudian menyediakan layanan edukasi salat dengan benar, maka jangan berhenti sampai pada salat yang kemudian hanya ada di dalam masjid. Ketahuilah di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un yang tadi saya kutip, di sana disebutkan apa yang kemudian dianggap menjadi celaka bagi orang yang salat adalah alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang dari setelah, sesudah solatnya mereka lalai. Bukan hanya pada saat solat kita khusyuk. Kalau di sini kita tertib, sawwa'tadilu wa'tarashu sufufakum, begitu kata imam. Mengapa di luar tidak tertib? Mengapa di luar kita masih selonong boy, melawan arus, dan itu kemudian kita lakukan dengan sengaja, mengambil berkah atau membuang berkah dari diri kita karena kita mengambil hak orang lain. Mengapa itu masih terjadi? Karena kita tidak menghayati sholat kita. Kita menyangka seolah-olah khusyuk itu adalah sensasi yang kita dapatkan pada saat sholat. Di luar sholat kita kemudian tidak mengamalkan apa yang kita ucapkan di dalam sholat kita. Padahal sholat kita mengatakan qul inna salati, atau kita ucapkan doa istiftah misalnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini PR besar kita umat Islam. Kita boleh punya banyak masjid, tapi kalau sholat kita tidak kemudian substansial manfaatnya, maka kita melakukan kesia-siaan yang sudah berlangsung panjang sekali. Rasulullah tidak berlama-lama sholat. Bukankah hidup beliau hanya 63 tahun? Berapa tahun beliau mengamalkan salat? Tapi lihatlah efek dari salat yang beliau amalkan. Dan marilah kita ke arah sana. Dan janganlah kemudian sekedar kita hanya pada bagian tertentu saja kita fokus. Bagus, salat kita harus bersih dari bid'ah-bid'ah. Tapi jangan hanya itu saja yang jadi fokus kita. Lupa kita bahwa di dalam salat ada ketertiban. Di dalam salat ada kemudian inspirasi. Di dalam sholat kita kemudian dilatih untuk bersama dan sebagainya. Itu harus kita bawa di luar sholat. Maka sholat seperti ini akan ngefek dia. Barulah kita mengatakan benar ya Allah. Memang keren habis sholat ini. Apalagi kalau berjamaah. Memang 27 derajatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita atas kelalaian kita dalam melaksanakan ibadah salat ini. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya mujibas sa'ilin, terimalah salat-salat kami ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah salat-salat kami ya Allah dari berbagai kotoran ya Allah. Jadikanlah salat-salat kami ya Allah membawa keberuntungan bagi kami ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan kami kesempatan untuk membuktikan bahwa panggilan-Mu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah adalah benar adanya ya Allah. Dan kami adalah orang-orang yang menyaksikan dan yang mengalaminya ya Allah.
ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.